Mari kita duduk kembali saudara-saudari. Pada saat ini saya ingin Bapak Jo Laluyan sebagai penasihat hukum Majelis Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Indonesia untuk membacakan butir-butir kesepakatan bersama penyelesaian antara Gereja Masih Advent Hari ke-7 se-Indonesia dengan Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Indonesia, bergabung ke Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Indonesia. Dan setelah pembacaan ini, penandatanganan akan dilakukan. Setelah itu kami mohon dengan hormat Ketua Majelis Gereja Masih Advent Hari ke-7 se-Indonesia untuk memberikan kata sambutan yang kemudian disusul oleh Ketua GMHK se-Indonesia Bapak Pendeta Rudi Pati. Kami serahkan kepada penasihat hukum kami, penasihat hukum kita, Bapak Jo Laluyan. Selamat sore, salam. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir di acara Konferensi Nasional keempat di Universitas Advent Bandung ini. Pada kesempatan ini kami selaku penasihat hukum, selaku anggota dari tim penyelesaian perbedaan pendapat antara Gereja Masih Advent Hari ke-7 se-Indonesia dan Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Indonesia. Sebelum kesepakatan ini kami sampaikan, sebelum saya bacakan kesepakatan ini perlu kita terangkan terlebih dahulu mengapa ini harus ada pada forum ini. Yang terhormat Bapak-bapak Pendeta Yosef Pranginangin selaku Ketua Pengurus Pusat Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Indonesia, dan Bapak Yotam Bindosano selaku Sekretaris Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Indonesia, dan yang terhormat Bapak Pendeta Rudi Pati, dalam hal ini adalah dari Ketua Gereja Masih Advent Hari ke-7 se-Indonesia, Bapak Benaya Tampu Bolon, Sekretaris Gereja Masih Advent Hari ke-7 se-Indonesia, dan Bapak Hengki Hermawan, Bendahara Gereja Masih Advent Hari ke-7 se-Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kita mau menjelaskan sedikit kronologi bagaimana sebetulnya kita sampai tiba di tempat ini dalam forum konferensi nasional. Konferensi nasional adalah satu konferensi yang dapat merubah anggaran dasar Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Indonesia. Bahwa peristiwa ini kita anggap adalah satu peristiwa yang penting, di mana ada organ yang namanya Gereja Masih Advent Hari ke-7 se-Indonesia pada waktu dahulu kala. Kita mesti tarik sedikit ke belakang supaya Bapak-bapak dan Ibu bisa mengerti bagaimana sebetulnya ceritanya. Bahwa dahulu gereja kita bernama Advent Sending Henutskap in Oost-Indie tahun 1905. Kemudian pada perjalanannya berubah menjadi Indonesia Union Mission Corporation of Seventh-day Adventists. Pada waktu terjadi perubahan ini, maka masa berlaku daripada gereja kita mulai dikatakan tidak terbatas. Setelah ini perubahan terjadi lagi oleh pimpinan-pimpinan pusat. Pada waktu itu dibentuklah, disepakati dan disetujui organisasi kita bernama Gereja Masehi Advent Hari ke-7 se-Indonesia. Di dalam perjalanannya Gereja Masehi Advent Hari ke-7 se-Indonesia sampai tahun 1980 tetap masih pakai nama Gereja Masehi Advent Hari ke-7
se-Indonesia. Setelah peristiwa ini, tiba-tiba ada satu momentum yang sangat penting. Pada waktu itu, ada satu peristiwa kita membuat satu, atau yang saya katakan adalah Gereja Masih Advent hari ke-7 di Indonesia. Pada waktu itu belum itu namanya, mengadakan konferensi luar biasa di Bali. Konferensi luar biasa di Bali ini membatalkan akte yang dibuat oleh para petinggi Gereja Masehi Advent hari ke-7 se-Indonesia pada waktu itu. Pada waktu akte ini dibatalkan, secara otomatis gereja kita mempunyai landasan hukum, fondasi hukum kembali kepada Indonesia Union Mission Corporation of Seventh-day Adventists. Pada waktu itu, anggaran dasar daripada Gereja Masehi Advent hari ke-7 se-Indonesia belumlah disahkan di Kementerian Kehakiman, atau dulu namanya Departemen Kehakiman. Jadi pada waktu pembatalan ini terjadi, dibentuklah yang namanya Gereja Masehi Advent hari ke-7 di Indonesia. Kenapa kita perlu rekonsiliasi hari ini? Peristiwa ini menyangkut peristiwa hukum yang terjadi pada waktu itu. Dari kacamata hukum ini adalah hal yang tidak patut. Oleh sebab itu terjadilah perbedaan. Di lain pihak, bapak-bapak yang ada di organisasi Gereja Masehi Advent hari ke-7 se-Indonesia mempertahankan nama ini. Oleh sebab pada waktu itu yang namanya seluruh aset-aset kita, aset-aset bergerak, itu sudah terdaftar di Badan Pertanahan menjadi aset milik Gereja Masehi Advent hari ke-7 se-Indonesia. Perlu diketahui bahwa Gereja Masehi Advent hari ke-7 se-Indonesia berbentuk perkumpulan. Ini dibubarkan, atau bukan dibubarkan, dibatalkan oleh Kongres di Konferensi di Bali tahun 1984 dengan tujuan merubah bentuk daripada organisasi. Bentuk organisasi yang pertama perkumpulan berubah menjadi Kerkgenotschap atau Badan Hukum Gereja. Di dalam anggaran dasar hukum yang baru ini ditentukan bahwa officer pada waktu itu bisa melakukan pengalihan hak atas aset-aset milik gereja. Dengan demikian, pada waktu itu pihak daripada Gereja Masehi Advent hari ke-7 se-Indonesia yang anggaran dasarnya telah dibatalkan melakukan protes, melakukan upaya hukum kepada Gereja Masehi Advent hari ke-7 di Indonesia. Ini adalah dengan tujuan untuk satu, melindungi aset-aset gereja kita pada waktu itu yang akan dialihkan. Oleh sebab itu, untuk mempersingkat cerita ini adalah perlu dikoreksi, perlu dikembalikan kepada keadaan seperti semula, sehingga ini menjadi satu kesatuan, di mana kesatuan ini harus diwujudkan dalam satu bentuk penyelesaian hari ini, atau istilah yang populer mungkin adalah rekonsiliasi. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terkait kepada Gereja Masehi Advent hari ke-7 se-Indonesia dengan adanya kesepakatan ini sudah tidak ada lagi, dan kita semua berbakti di dalam satu payung hukum yang namanya Gereja Masehi Advent hari ke-7 di Indonesia. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, kemelut-kemelut daripada perbedaan-perbedaan ini menimbulkan dampak hukum dan kerugian kepada semua pihak. Oleh karena itu kita akhiri dan kita sepakat untuk selesai, kita akan bentuk ini di dalam bentuk-bentuk akte notaris. Sebelum kita lakukan penandatanganan, saya akan bacakan butir-butir yang kita sepakati bersama, yang kita sudah tuliskan. Nanti akan ditandatangani oleh para pihak yang terkait. Yang pertama, butir-butir kesepakatan bersama penyelesaian antara GMAHK se-Indonesia dengan GMAHK di Indonesia. Yang pertama,
kesepakatan membuat pelurusan sejarah Gereja Masih Advent hari ke-7 secara ringkas dalam bentuk preambul yang akan dimasukkan sebagai lampiran dalam anggaran dasar Gereja Masih Advent hari ke-7 di Indonesia. Preambul ini adalah menceritakan historis daripada gereja kita. Yang kedua, kesepakatan membuat buku putih tentang pelurusan sejarah Gereja Masih Advent hari ke-7 di Indonesia secara luas dan komprehensif, supaya, tambahan dari saya, supaya kita mengetahui sejarah yang sesungguhnya bagaimana pergerakan perkembangan gereja kita selama ini. Butir yang ketiga dalam kesepakatan ini adalah kesepakatan untuk bergabung ke GMAK di Indonesia. Kemudian yang terakhir, teknis penggabungan dan penyerahan aset-aset bergerak dan tak bergerak ke Gereja Masih Advent hari ke-7 di Indonesia akan dibuat akta otentik tersendiri. Untuk itu, kesepakatan ini akan ditandatangani oleh para pihak yang terkait. Di sini adalah Gereja Masih Advent hari ke-7 se-Indonesia, Bapak Pendeta Rudi Pati selaku ketua, sekretarisnya adalah Bapak Benaya Tampu Bolon dan Bendahara Bapak Hengki Hermawan, dan dihadiri juga oleh salah satu orang anggota dari Gereja Masih Advent hari ke-7 se-Indonesia yang ada duduk di sini hadir bersama kita nanti dalam penandatanganan. Kami undang ke depan adalah Bapak Insinyur Donald Sianipar. Sementara dari pihak Gereja Masih Advent hari ke-7 di Indonesia akan diwakili oleh Ketua Pengurus Pusat Gereja Masih Advent hari ke-7 di Indonesia, dalam hal ini adalah Pendeta Dr. Joseph S. Perangin-angin, dan Sekretaris Pengurus Pusat Gereja Masih Advent hari ke-7 di Indonesia, dalam hal ini Pendeta Yotam Bindosano. Kesepakatan ditandatangani, kami persilahkan. Sebelum penandatanganan, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengurus Majelis Pusat untuk mendoakan hal ini. Allah, Bapa kami yang bersemayam dalam takhta kerajaan surga, kami sungguh berterima kasih kehadirat-Mu Tuhan. Oleh karena kami umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, kembali memandang kepada-Mu bahwa kami ini semua adalah pelayan-pelayan yang harus bekerja tanpa pamrih bagi penyelesaian pekerjaan Tuhan. Ya Bapa, Engkau tahu bagaimana pergumulan kami, pergumulan dari saudara-saudara kami, Pendeta Pati, Saudara Benaya Tampu Bolon, dan Saudara Hengki, sebagai bagian daripada gereja Tuhan se-Indonesia, dan akhirnya beralih menjadi gereja Tuhan di Indonesia. Oh Tuhan, kami benar-benar merasakan bahwa Engkaulah yang menuntun masing-masing kami. Engkaulah yang memberikan pencerahan, sehingga dengan demikian terjadi satu rekonsiliasi beda pendapat yang sebenarnya tujuannya adalah kami mau supaya gereja Tuhan lebih maju, lebih melayani. Dan pada saat ini Tuhan, kami lupakan perbedaan pendapat tersebut, tetapi kami memandang ke depan
bahwa pekerjaan Tuhan begitu luas. Banyak kesibukan yang harus kami buat, strategi guna menjangkau saudara-saudara kami yang dalam kegelapan. Oh Tuhan, di sini kami hamba-hamba Tuhan akan menandatangani butir-butir kesepakatan bersama penyelesaian antara Gereja Masihi Advent Hari ke-7 se-Indonesia dengan Gereja Masihi Advent Hari ke-7 di Indonesia, di mana gereja ini adalah gereja Tuhan. Tuhanlah kepala daripada gereja ini, dan kami ini hanya adalah hamba-hamba pelayan. Karena itu ya Bapa, berkati kami yang menandatangani semua sebagai langkah awal bahwa kami akan bersama-sama membangun gereja ini, membangun jemaat Tuhan, sehingga jemaat ini pun bertumbuh dengan baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Berkati juga semua kami anggota jemaat Komisi AI yang menyaksikan peristiwa yang besar ini, supaya kami pun nanti membawa berita bahwa Tuhan benar-benar campur tangan sehingga terjadi satu kesepakatan di dalam kasih Tuhan. Berkati Pendeta Rudi Pati yang sekarang berdomisili di Amerika. Berkati Pak Tampu Bolon di dalam segala usaha dan kehidupan keluarga. Berkati juga Pak Hengki di dalam segala usahanya, supaya melalui usahanya ini pun nama Tuhan dimuliakan. Berkati seluruh anggota-anggota. Berkati juga kami semua umat-umat Tuhan, supaya ke depan kami selalu saling mendoakan, saling menguatkan, bukan saling mempersalahkan. Tetapi kami ingat bahwa Tuhan benar-benar memanggil kami untuk mengerjakan satu pekerjaan penarikan jiwa, memberikan satu rekonsiliasi antara Tuhan dan manusia, dan kami juga sesama. Itulah misi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertemuan yang indah. Engkaulah hadir di tengah-tengah kami, karena kami mohon melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Mari Ibu Tina Gerung membantu, beliau adalah notaris kita, untuk bersama-sama dengan Bapak Jo untuk penandatanganan ini. Setelah acara ini ada kata sambutan dari pimpinan Majelis Pusat Pendeta JS Parangin-Angin dan pimpinan GMHK se-Indonesia Pendeta Rudi Pati, dan setelah itu kami mohon kesiapan dari seluruh pendeta-pendeta untuk maju ke depan dan diwakili oleh Pendeta Sakul untuk berdoa bersama memberkati beliau-beliau yang ada di depan ini. Kami mohon kesiapan seluruh pendeta-pendeta yang hadir, dan Pendeta Noldi Sakul akan membawakan doa syafaat, doa berkat kepada bapak-bapak kita yang ada di depan.
Baik, kalau foto sudah selesai, apa ada tambahan Bapak Jo? Oh, Bapak Sianipar, kami mohon maaf, boleh ke depan Bapak Sianipar. Beliau sekarang adalah anggota majelis kita di Tamrin City. Bapak Sianipar sudah ada di tempat? Bolehkah Bapak datang segera? Kami minta maaf Pak, tadi tidak menyebutkan. Maaf. Bisa di sini. Terima kasih untuk tepuk tangan walaupun belum selesai ya, tapi menunjukkan bahwa kita demikian semangat, demikian bersyukur atas kesepakatan yang sudah dilaksanakan dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Jo dan Ibu Tina Gerung. Dan saat ini mari kita duduk kembali saudara-saudari, dan kita akan mendengarkan kata sambutan yang secara singkat tapi rohani oleh dua hamba Tuhan, Pendeta JS Peranginangin dan Pendeta Rudi Pati. Kami persilakan Pendeta Peranginangin. Yang saya cintai Pendeta Pati, Pak Benaya Tampu Bolon, dan Pak Hengki, dan juga Saudara Sianipar. Saudara-saudara, sebenarnya pada waktu penandatanganan tadi saya gembira, tapi saya tidak bisa menahan air mata saya karena peristiwa demi peristiwa saya masih mengingat, walaupun ada perbedaan pendapat yang kita katakan tadi, karena sebagai gembala saya dulu di Keramat Pulo yang mengenal juga baik dengan keluarga Tampu Bolon, dan almarhum adalah pelopor ke daerah kami, dan dia yang mendidik saya untuk akhirnya menjadi pendeta. Tetapi saya tidak pernah juga terlibat di dalam masalah-masalah antara se dan di. Tetapi begitu kami dipanggil ke UNI, salah satu saya katakan kepada Pendeta Lubis,
Kita harus hentikan ini karena ini juga membuat kita sibuk dengan permasalahan-permasalahan yang ada, padahal pekerjaan Tuhan bisa kita capai ke depan. Dan saya tahu juga ini semua apabila kita duduk bersama akan bisa diselesaikan step by step. Memang kalau luka yang sudah berpuluh tahun diselesaikan dalam sekejap, masing-masing punya alasan yang tepat, masing-masing juga punya dasar-dasar yang kuat. Yang hanya menjadi permasalahannya, saudara-saudara, kenapa kita sebagai umat Tuhan bisa bersengketa, padahal tujuan kita adalah memajukan pekerjaan Tuhan. Waktu demi waktu, maka saya rasa Konfernas Manado dari se-Indonesia diundang oleh kita, dan mereka datang di sana tahun 2008. Itu satu langkah awal yang baik, dan bertemu ini pemimpin-pemimpin kita ini dengan orang divisi pada waktu itu, dan berbicara dengan baik. Tetapi begitulah waktu, 5 tahun tidak terasa, berbicara, berunding, berbicara, berunding. Selalu pembicaraan itu adalah positif karena tujuannya adalah untuk pekerjaan Tuhan. Namun juga ada juga yang harus diperbaiki. Tapi puji Tuhan, walaupun banyak kekurangan, pada hari ini kita bisa duduk bersama-sama. Duduk ini bukan oleh karena siapa, oleh karena Tuhan. Tuhan yang memanggil kita. Dan apabila kita yang namanya duduk bersama, alangkah indahnya saudara bersaudara itu duduk bersama-sama. Seperti minyak narwatsu meleleh ke janggut Harun sebagai imam, begitu harum. Demikianlah sebenarnya ke depan kita harapkan gereja ini pun semakin harum, dan saudara-saudara pun diberkati Tuhan. Saya yakin masih ada beberapa yang perlu kita perbaiki, tetapi apabila kita duduk bersama-sama, itu akan bisa diselesaikan dengan baik. Karena kasih itu menutupi banyak dosa, itu kata Alkitab. Jadi sekali lagi, kami sebagai pelayan gereja dari Uni Indonesia Barat dan juga dari Timur yang diwakili dalam majelis pusat ini, mengucapkan puji Tuhan. Terima kasih kepada Pendeta Rudi Pati. Terima kasih kepada Pak Benaya Tapubolon. Terima kasih kepada Pak Hengki. Terima kasih kepada Saudara Sianipar yang mewakili. Mari kita sama-sama untuk membangun gereja ini. Saudara akan mungkin nanti duduk di dalam majelis pusat. Mari kita duduk bersama memikirkan pekerjaan Tuhan. Terima kasih juga kepada tim, kepada penasehat hukum kita Bapak Jula Yuyan, dengan tim yang ada tim 7, ada Pak Siregar, ada Pak Petronius Saragi, ada Pak Yanus Hutapea. Saya tidak sebutkan satu persatu, tetapi mereka, tim ini dengan tidak merasa lelah membuat supaya ini bisa berlangsung. Sudah tentu di sana karena kasih Tuhan yang mendorong sehingga ini bisa diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, ada Alkitab katakan,
Pabrik pandai besi bukan lagi membuat lembing ataupun pedang. Dirubah pabrik pandai besi menjadi tuangannya cangkul, pacul. Artinya segala permasalahan kita lihat ke depan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bukan kita berbuat saling menyakiti. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita doakan supaya ini langgeng seterusnya demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Pendeta JS Paranginangin. Kesempatan yang indah dan berbahagia ini kita serahkan kepada Pendeta Rudi Pati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan Ketua Uni Indonesia Kawasan Timur, Pendeta Noldi Sakul di Amerika, dan kami berbincang-bincang. Kemudian Pendeta Sakul katakan, kami akan mengadakan konfernas, kalau bisa Pendeta Pati hadir. Saya katakan, walaupun saya tinggal di Amerika, tapi walaupun dikatakan sudah sebagai askar tak berguna, tapi saya juga punya banyak kesibukan di Amerika. Jadi saya bilang, saya belum tahu apa saya bisa hadir. Dan pada bulan Juni yang lalu, Mei atau Juni, saya telepon dengan Pak Hengki. Dan kemudian Pak Hengki katakan, anak saya akan menikah pada bulan Juli tanggal 21. Sebenarnya rencana saya ke Indonesia yaitu September atau Oktober. Kemudian segera saya katakan buat Pak Hengki, saya akan hadir di dalam pernikahan anak Anda. Dan kemudian hari Jumat yang lalu saya menghadiri acara pernikahan, dan Pak Hengki katakan akan diadakan konfernas di Cisarua, dan saya diundang. Saya bilang saya akan hadir. Mungkin banyak di antara saudara tidak mengenal latar belakang saya. Saya mau hadir karena saya adalah generasi ketiga di dalam pekerjaan Tuhan ini. Opa saya dari pihak mami, setelah pensiun Kenel, dia menjadi guru Injil dan pensiun sebagai guru Injil. Ayah saya seorang pendeta, sudah almarhum. Mertua saya seorang pendeta, almarhum. Ipar saya malahan seorang pendeta, pernah rektor di sini, pernah ketua uni, dan baru saja almarhum. Jadi banyak hal-hal yang negatif datang kepada saya. Saya mendengar banyak, tetapi saya mencintai pekerjaan ini. Saya berbicara dengan Pak Hengki di telepon dan sepanjang perjalanan kemarin ke sini, dan saya berbicara juga dengan Pendeta Parangin-Angin. Sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada yang tidak mustahil. Semua bisa diselesaikan bila mana kita mempunyai hati yang tulus. Apa yang sudah lalu itu menjadi pengalaman yang cukup berharga bagi saya. Dan saya melihat bila mana kita selalu bergantung kepada Tuhan, semua dapat berjalan dengan mulus sekali. Ya. Saya tidak sangka saya datang dan kemudian menghadiri konfernas di sini. Tetapi saya percaya, saya katakan kepada Pak Hengki dalam perjalanan kemarin, saya yakin ini adalah campur tangan Tuhan. Karena saya ingin melihat pekerjaan yang telah dirintis oleh
opa saya, oleh orang tua saya. Oh, saya lupa lagi, saya punya tulang juga seorang pendeta dari pihak ibu. Jadi keluarga saya semua merintis pekerjaan ini, dan saya pun menginginkan bahwa pekerjaan Tuhan ini akan segera selesai. Dan bila mana Tuhan datang, kita semua yang berada dalam ruangan ini, kita akan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara, inilah harapan kami dari se-Indonesia. Bila mana kami telah bergabung di sini, tujuan kami semua adalah untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Dan itulah cita-cita saya. Sebenarnya kalau tidak mau jadi pendeta, saya. Karena saya melihat orang tua saya sangat sederhana sekali. Mereka hidup dengan sederhana. Jadi waktu saya mengambil keputusan untuk mengambil jurusan kependetaan, ayah saya sangat gembira. Sayang sekali anak-anak saya tidak ada yang ambil kependetaan. Dan saya harapkan masih ada seorang putri saya yang belum menikah, saya katakan buat dia, kalau bisa kawinlah dengan seorang pendeta. Supaya generasi ini, sudah ada generasi keempat di dalam keluarga kami. Baik saudara-saudara sekalian, pada sore hari ini saya merasa begitu gembira. Sebagaimana tadi dikatakan oleh pendeta Perangin-Angin, biarlah kita bersatu. Segala sesuatu yang terjadi perbedaan-perbedaan kita lupakan. Sebagai anak Tuhan, marilah kita bersatu hati, karena tujuan kita bukan di dunia ini. Tujuan kita adalah di surga. Ya. Saya di Amerika, saya sering diundang, dan pulang ini pun saya sudah ada 2-3 gereja yang sudah undang saya untuk berkhotbah. Dan saya selalu berbicara tentang karakter building. Saya katakan kepada mereka, Tuhan selamatkan kita bukan karena Anda itu rajin di gereja, bukan. Tapi Tuhan selamatkan kita semua karena karakter kita. Itulah yang kami kehendaki semua itu. Kiranya Tuhan berkati saudara-saudara, dan kami juga selalu doakan untuk pekerjaan Tuhan Indonesia maju dengan pesat. Banyak jiwa-jiwa yang akan berdiri untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah doa dan pengharapan saya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Rudi Pati. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama tersebut, maka kedua belah pihak yang sudah bergabung menjadi Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Indonesia akan memasukkan perubahan pembukaan anggaran dasar Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Indonesia untuk disempurnakan dan disetujui nanti di sidang paripurna yang akan kita selenggarakan sebentar lagi. Tolong izin saudara-saudari, karena ini harus dibacakan menurut notaris sebelum diparaf oleh kedua belah pihak. Atas kasih karunia Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta semesta alam, Dia telah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menjelma menjadi manusia dan mati terpalang di kayu salib sebagai jalan keselamatan bagi umat manusia yang berdosa. Gereja adalah buah sulung yang telah dipilih dan diasingkannya untuk memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang di muka bumi, serta mempersiapkan suatu umat yang siap sedia menyambut kedatangannya yang kedua kali. Sejalan dengan perintah agung tersebut, pada tahun 1844, sekelompok umat beriman dengan tuntunan Roh Kudus memulai pergerakan Advent. Gerakan kelompok orang beriman ini terus berkembang sehingga nama Masih Advent Hari ke-7 secara resmi mulai digunakan pada tahun 1850 dan kemudian dibentuk menjadi suatu badan hukum pada tanggal 21 Mei 1863 dengan nama The Seventh Day Adventist Church, dengan kantor pusat pertama kali berkedudukan di Battle Creek, Michigan, Amerika Serikat. Gereja ini oleh pemeliharaan Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus telah memulai dan berkembang ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia.
Pekabaran Advent telah masuk ke Indonesia pada tanggal 31 Desember 1899 dengan dikukuhkan sebagai suatu badan hukum pada tanggal 15 April 1905 dengan nama Advent Zending Zenoofstaf of Netherlands Oost-Indië. Saya minta maaf kalau salah, ini bahasa Belanda. Dan disahkan melalui Government's Besluit tanggal 6 Agustus 1929 nomor 37 dan dicantumkan dalam Stadblad nomor 155, 156, 157 dan nomor 532 tahun 1929 dengan Regeling van de Rechtspositie de Kerkgenootschappen yang menjadi dasar dari gereja-gereja di Indonesia. Seiring dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda yang mengakibatkan perubahan politik dan perubahan berbagai ketentuan perundang-undangan serta dinamika pertumbuhan umat yang pesat, maka berdasarkan rapat Gereja Masih Advent hari ke-7 yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 22-26 Maret 1947, nama berbahasa Belanda tersebut diubah menjadi Indonesian Union Mission of Seventh-day Adventists. Selanjutnya nama tersebut telah diubah menjadi Indonesian Union Mission Corporation of Seventh-day Adventists berdasarkan penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor JA5-110-5 tanggal 26 Desember 1953 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 26 Januari 1954 nomor 8 tambahan nomor 15 1954. Berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat notaris Kotilinio nomor 27 tanggal 14 Desember 1965, nama perkumpulan Indonesian Union Mission Corporation of Seventh-day Adventists diubah menjadi Masih Advent hari ke-7 se-Indonesia. Akta mana telah didaftarkan di Departemen Agama pada tanggal 25 Mei 1969 nomor 031-5-1969 dan belum dimohonkan untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar tersebut. Maka berdasarkan putusan rapat paripurna di Denpasar, Bali pada tanggal 23, 24, 25 Desember 1985, hasil rapat dituangkan dalam notulen rapat di bawah tangan tertanggal 26 Desember 1985 membatalkan akta pernyataan keputusan rapat nomor 27 tanggal 14 Desember 1965 tersebut mengenai perubahan nama dari Indonesian Corporation of Seventh-day Adventists menjadi Masih Advent hari ke-7 se-Indonesia dengan akta pembatalan Notaris Samsul Hadi SH tanggal 20 Maret 1986 nomor 38. Selanjutnya Gereja Masih Advent hari ke-7 sebaiknya mempunyai anggaran dasar tersendiri yang dipisah dari anggaran dasar Indonesian Mission Corporation of Seventh-day Adventists yang dibuat di hadapan Notaris Samsul Hadi SH nomor 28 tanggal 18 April 1986 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 158 tahun 1986. Sehubungan dengan perubahan ketentuan perundang-undangan yang mengalihkan kewenangan pembinaan atas gereja dari Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama Republik Indonesia, maka dilakukan lagi perubahan nama menjadi Gereja Masih Advent hari ke-7 di Indonesia dengan akta Notaris Samsul Hadi SH tanggal 28 April 1987 nomor 59 dan perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1988 nomor 59 tambahan nomor 32 tahun 1988. Pada tanggal 19 November 1997 Gereja Masih Advent hari ke-7 Conference Indonesia berintegrasi dan berunifikasi ke dalam Gereja Masih Advent hari ke-7 di Indonesia yang kesepakatan bersama untuk integrasi dan reunifikasi tersebut termuat dalam akta Notaris T.C. Sembung Sarjana Hukum nomor 32 tanggal 21 November 1997 yang disahkan oleh keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama Republik Indonesia dengan surat keputusan F-HK-005-TIT-005-3696-1998 tanggal 28 Februari 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 20 Agustus 1999 nomor 67 tambahan nomor 6/1999 tentang pendaftaran kembali Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Indonesia. Nama Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Indonesia dipergunakan dalam anggaran dasar Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Indonesia, baik berdasarkan hasil keputusan Konferensi Nasional yang berlangsung di kampus Universitas Kelabat Air Madidi Minahasa pada tanggal 3-4 Agustus 1998 maupun pada tanggal 16 Agustus tahun 2000 serta keputusan Konferensi Nasional yang diadakan di kampus Universitas Advent Indonesia Bandung tanggal 28 September 2004 nomor 78 tambahan nomor 7/2004. Terakhir pada tanggal 1 Juli 2008 bertempat di Universitas Kelabat Air Madidi Sulawesi Utara telah diadakan rapat Majelis Agung Nasional ketiga Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Indonesia. Telah dilakukan perubahan anggaran dasar Gereja Masih Advent Hari ke-7 anggaran dasar Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Indonesia dan perubahan anggaran dasar mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 2009 nomor 19 tambahan nomor 1 tahun 2009. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, perubahan ini akan diparaf oleh 2 orang saja, yaitu Ketua Majelis Gereja Masih Advent Hari ke-7 se-Indonesia dan Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Indonesia. Kami persilakan Ibu Notaris dan Bapak Jo untuk menyerahkan untuk ketua. Saudara-saudari, ketika ditandatangani ini, kita sama-sama berdiri. Kami mohon pianis untuk segera siap. Saudara-saudara, para pendeta yang budiman, tolong mohon ke depan, karena kita akan mengadakan pengurapan yang kudus sebagai berkat. Seluruh pendeta-pendeta kami mohon ke depan dan hadir di belakang mereka untuk memberikan pengurapan. Dan pendeta sakul akan berdoa dari mimbar ini dan tangan akan diberikan oleh pendeta-pendeta. Jadi pendeta sakul di sini saja nanti. Baik, boleh kami mohon percepat seluruh pendeta-pendeta kami di belakang dan tolong berikan tangan saudara ketika doa berkat dimulai. Seluruh pendeta, baik pendeta aktif dan pensiun, kami mohon segera ke depan. Oh, kami bersyukur karena seluruh pengurus menandatanganinya. Puji Tuhan. Kita berikan aplaus saudara-saudara, luar biasa. Baik, mari saudara-saudara semua berdiri. Kita akan bernyanyi kepada Allah beri puji dan pendeta-pendeta akan berdoa, memberikan tangan, dan kami mohon seluruh pengurus untuk tetap duduk saja. Mereka duduk saja di sini. Pendeta tolong berikan urapan tangan nanti. Mereka duduk semua di situ nanti. Baik, terima kasih sudah datang saudara-saudari. Sudah berdiri semua, boleh musiknya sebentar, pelan-pelan. Pelan-pelan musiknya. Sedikit lagi tanda tangannya. Pendeta Lubis kami mohon untuk datang ke depan. Pendeta Lubis masih pendeta tuh. Baik saudara, boleh saudara tenang. Kami mohon supaya teman-teman yang memfoto supaya tenang karena ada doa berkat. Kami mohon maaf kepada divisi, kami mohon izin kepada saudara-saudari bahwa Ketua Divisi SSD diwakili oleh Pendeta Johnny Lubis akan memberikan ucapan selamat kepada para tokoh-tokoh kita ini. Kami mohon Pendeta Lubis untuk ke depan. Saudara, kami mohon duduk dulu sebentar, kami mohon maaf ya. Kami mohon maaf. Pendeta Johnny Lubis kami persilakan. Bolehkah saudara duduk kembali? Dan tolong semua yang foto boleh tenang dulu.
Saudara-saudari, ini luar biasa. Penandatanganan kedua selesai dan ketua divisi diwakili wakil ketua divisi akan memberikan sambutan singkat. Betapa bahagianya acara ini. Beliau akan memberikan ucapan selamat kepada tokoh-tokoh gereja kita, Bapak Benaya Tampu Bolon, Bapak Hengki, Bapak Sianipar. Tetaplah menjadi awam yang rohani dan membantu gerejamu masing-masing di GMHK di Indonesia. Tuhan memberkatimu. Pendeta Johnny Lubis. Ucapan selamat dari divisi. Boleh saudara tenang dulu. Terima kasih kepada adik saya, Dr. Hotapea, untuk mengizinkan saya untuk berbicara sepatah dua patah kata atas nama pimpinan kita dari Divisi Pendeta Gulfan yang pada saat ini tidak dapat hadir bersama-sama dengan kita, namun ada utusannya adalah Mr. Rex. Would you kind please come forward, Mr. Rex, to accompany here, so at least both of us as the representative from the divisions. Thank you, Rex. Baik, saudara-saudara sekalian, sudah lama benar saya tidak bertemu dengan sahabat saya ini, Pendeta Rudi Pati. Lama benar. Kami pernah bersama-sama di kantor daerah ya. Saya selalu panggil dia ndak, karena kita berteman saya panggil saja Ruth begitu ya. Dan baru ini kali kita bertemu setelah sekian lama, saudara-saudara sekalian. Dan saya lihat dia punya postur badan tambah hari dan saat ini besar sekali. Luar biasa sekali Ruth. Jangan lupa panggil kita ke Amerika ya kalau kita udah pensiun Ruth ya. Oke lah, atas nama pimpinan dari divisi kami ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan saya dari officers ya, Uni Barat maupun officers dari Uni Timur, seluruh pengerja-pengerja. Begitu juga kita semua yang hadir pada petang hari ini. Hati kita penuh dengan sukacita. Dan saya percaya sorga juga penuh dengan sukacita. Orang Manado bilang, saudara, mari torang baku-baku baik. Mari kita berbaikan satu dengan yang lain. Karena tujuan kita seperti yang saya dengarkan tadi, apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan Pendeta Rudi Pati, bahwa tujuan kita bersama adalah untuk masuk dalam kerajaan sorga yang menjadi idaman kita bersama. Saudara-saudara sekalian, yang lalu-lalulah. Persoalan apa yang tidak dapat kita selesaikan dalam hidup ini? Semua persoalan dapat kita selesaikan dengan catatan, bila mana kita membuka akan hati kita dan kita mengizinkan Roh Kudus dan Yesus Kristus itu berdaulat di dalam kehidupan kita, maka roh kerendahan hati, kerjasama yang baik akan terwujud di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan pada saat ini saya dapat melihat itu terjadi di dalam ruangan ini. Sekali lagi, bila mana acara ini selesai, saya akan mengirim email kepada pimpinan kita, Pendeta Gulfan. Semuanya sudah selesai di Indonesia. Sekali lagi, atas nama pimpinan kita, officers, seluruh pegawai-pegawai yang berada di divisi, kami ikut berbahagia dan mengucapkan selamat di mana kita sudah bersatu hingga kedatangan Kristus yang kedua kali. Terima kasih.
Terima kasih Pendeta Lubis, boleh langsung ke sini untuk memberkati. Rex, thank you so much. Mari saudara kita berdiri dan kita akan menyanyikan Kepada Allah Dipuji. 2, 3. Kepada Allah dipuji yang berikan berkat dan kasih, semesta alam pujilah terus, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Siapkan hatimu saudara. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Allah kami yang kami sembah siang dan malam, Khalik pencipta alam semesta, kepadamu ya Tuhan sumber kehidupan, kami datang menghadap Tuhan di dalam acara konferensi nasional keempat Gereja Masehi Advent Hari ke-7 di Indonesia. Suatu peristiwa sejarah yang tak dapat dilupakan oleh umatmu, hamba-hamba Tuhan, oleh gereja, dan secara keseluruhan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 setempat, bahkan pun sedunia. Tuhan, hari ini kami yakin bahwa Engkau telah sucikan kami dari semua pelanggaran dan dosa kami dengan darah Yesus Kristus di salib Kalvari, agar hari ini kami penuh sukacita sesuai dengan moto sedunia, kebangunan dan reformasi, kebangunan dan kehidupan Kristiani. Pada hari ini kami boleh melihat wujud nyata dari program kebangunan rohani dan reformasi hari ini telah nyata dengan adanya acara, dengan pertemuan yang luar biasa yang memberi kami semangat iman bagi Tuhan, bahwa inilah gumulan bertahun-tahun lamanya, bahkan puluhan tahun lamanya, menjadi gumulan semua pihak di kalangan pimpinan gereja Masehi Advent Hari ke-7 di Indonesia. Tuhan, hari ini Allah telah beracara bahwa doa umat-umatmu bertahun-tahun yang silam, doa hamba-hamba Tuhan, pimpinan gereja semua tingkatan, hari ini Tuhan telah mendengar doa semua pihak. Gumulan yang kami hadapi dengan air mata dan gumulan yang sangat berat. Namun Tuhan, janjimu dalam firman-Mu dalam Yohanes 17, Engkau telah berdoa bagi semua umat agar semua menjadi satu. Hari ini firman Yesus digenapi oleh umat-umat Tuhan semua. Kami datang di hadapan Tuhan. Tuhan, terimalah kami, merendahkan diri kami. Kami di hadapan Tuhan tak punya arti, namun Engkau angkat kami menjadi umat-Mu yang sejati. Di bawah salib Kalvari kami semua sama rata dalam perjuangan iman di hadapan Tuhan. Hari ini terima kasih, puji Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan menumpangkan tangan. Dengan adanya ditandatangani butir-butir kesepakatan bersama, penyelesaian antara Gereja Masehi Advent Hari ke-7 se-Indonesia dengan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 di Indonesia. Bersama ini kami melihat semua hari ini wakil-wakil utusan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 di Indonesia, kami bersama hamba Tuhan menumpangkan tangan kepada perwakilan pimpinan Gereja Masehi Advent ke-7 se-Indonesia sampai hari ini telah berada bersama kami dalam acara gabungan bersama. Pendeta Rudi Pati, Benaya Tempu Bolon, Saudara Hengki Hermawan, dan Insinyur Donald Sianipar. Mereka telah mewakili semuanya dan bergabung dengan kami, sehingga hari ini nyata kesepakatan bersama telah diadakan, dan Tuhan telah menyaksikannya. Penghulu malaikat sorga menyaksikannya. Oleh kuasa Roh Suci Allah, adakan perantara antara dunia ini, unai ini, dan Tuhan pada jam ini, dan dituliskan dengan darah Yesus Kristus di salib Kalvari. Inilah pertemuan jumpa umat-Mu yang sejati. Hari ini Tuhan bersama kami. Tuhan menjawab doa kami. Kiranya kasih-Mu dan wajah-Mu menyinari, menaungi semua kami, khususnya hari ini kepada hamba Tuhan dan umat-umat Tuhan
semua kami hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara, silakan duduk. Pendeta boleh dari sini menyalami mereka semua. Silakan pendeta. Bapak-bapak tetap berdiri. Pendeta akan menyalami bapak-bapak semua. Sekalian turun nanti ke bawah. Sekalian turun ke bawah. Ya. Tuhan berkati. Baik saudara-saudari, sementara sedang bersalaman, mari saudara-saudari kita siapkan acara untuk acara penutupan, sebab Menteri Agama Republik Indonesia diwakili oleh Direktur Urusan Agama Pendeta E. Pasaribu MTH sudah siap untuk menutup. Tetapi ini simbol saja saudara, karena habis ini nanti Komisi A menyelesaikan sedikit lagi sebelum rapat paripurna. Tolong saudara tunggu, ada perubahan sedikit. Kemungkinan besar kalau pukul 6 belum selesai, saudara-saudari kami minta tolong untuk makan, dan pukul 7 sidang paripurna. Saya ulang kembali, tolong saudara hadir di penutupan sekarang. Setelah itu Komisi A non-stop menyelesaikannya dulu. Saya tahu ada ketua sekretaris yang akan pulang, tapi sudah bertekad tidak mau pulang sebelum selesai, saudara Musa Siregar dan teman-teman lain. Maaf kepada Komisi BC yang sudah selesai, saudara bisa makan setelah kata sambutan, dan Komisi A harus menyelesaikannya. Kembali saya minta agar saudara jangan keluar dulu, karena Menteri Agama Republik Indonesia diwakili oleh Direktur Urusan Agama akan menutup acara ini. Dan khusus kami mohon supaya Officers 2 Uni, saya minta tolong Officers 2 Uni agar berada di atas untuk foto bersama, termasuk Pendeta Wendel Mandolang, selamat datang. Tolong supaya kita foto bersama dengan Ketua Divisi yang diwakili oleh Pendeta Johnny Lubis dan penasihat hukum Rex ada di sini, Brother Rex ya. Baik. Bolehkah sesama officers mengingatkan supaya jangan turun, supaya cepat kita foto. Dan kami mohon dari Departemen Komunikasi standby untuk foto bersama Komunikasi 2 Uni. Puji Tuhan. Luar biasa para pendeta kita. Haleluya. Mohon Direktur Komunikasi jangan pergi dulu, asosiat juga, supaya bikin foto dokumentasi dengan Officers 2 Uni. Amin. Baik, kami sebut dalam kasih Tuhan Yesus, Bapak Bindosano, terima kasih.